Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama GPDI Film Latimas dalam program Menyapa. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, surat Paulus di Filipi ini dalam ayat yang keempat, Paulus mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dan dukungan jemaat yang ada di Filipi. Nah, dalam ayat yang ke-13 ini, Paulus menuliskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di sini kita sama-sama melihat bahwa di sini kita boleh melihat ini yang diimani oleh Paulus dan bagaimana dia dapat bertahan di saat dia ada di dalam penjara. Nah, yang pertama, bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita? Yang pertama dalam ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ketika sukacita ada dalam kehidupan kita, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka Tuhan akan disenangkan lewat perbuatan kita, dan kita pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih, kita dapat mengucap syukur lewat sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang kedua, damai sejahtera. Dalam ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Nah, kalau ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka kita dapat menjaga hati, kita dapat menjaga pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Ketika ada damai sejahtera, maka kita dapat memikirkan hal-hal yang positif dan kita merasakan ketenangan dalam hati kita. Ketika tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka kita dapat memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Dan terkadang hati kita sering gusar, tetapi firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, lalu yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, manusia tidak luput dari yang namanya kekhawatiran, tetapi jangan sampai kita membiarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita sehingga membuat kita tidak tenang dalam melakukan hal apapun. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala isi hati kita. Nah, ketika kita merasakan kekhawatiran, maka ada banyak hal yang akan kita rasakan. Kekecauan dalam hati kita, kekecauan dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita merasakan kekhawatiran, lalu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, Tuhan yang akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam waktu-waktu ini ada banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita boleh melihat di negara kita banyak sekali kekacauan yang terjadi, bahkan bencana-bencana. Secara manusia mungkin kita dapat terganggu dengan semua berita-berita, semua yang telah kita lihat. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, dengan segala kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kedamaian bagi kehidupan kita. Tuhan yang akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, sehingga ketika kekhawatiran dalam kehidupan kita bukan kekhawatiran yang menguasai kehidupan kita, tetapi kita yang menguasai hidup kita, sehingga kita dapat berdoa kepada Tuhan, kita dapat memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Nah, jangan sampai kekhawatiran ini mengganggu kehidupan kita sehingga mengganggu kedamaian kita, mengganggu sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sehingga kita tahu menguasai kehidupan kita tahu menguasai diri kita, sehingga dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kita khawatir, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, lewat kita berdoa kepada Tuhan, maka iman kita pun tetap dikuatkan oleh Tuhan.
iman kita dapat bertambah bukan hanya bagaimana cara kita mempertahankan iman kita, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita beribadah, tetapi iman kita dapat bertambah ketika kita dapat menguasai kehidupan kita, ketika kita dapat menjaga perbuatan-perbuatan kita dapat menjaga hati dan pikiran kita lewat sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, dan kita dapat menguasai kehidupan kita dari segala kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini sekali lagi saya bacakan dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita boleh sama-sama belajar bagaimana iman kita dapat tetap kuat di dalam Tuhan, iman kita dapat tetap bertahan di dalam Tuhan, sehingga kita tidak hanya fokus untuk datang beribadah, fokus untuk datang berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga bisa fokus dalam kita melakukan hal apapun itu, sehingga ibadah dan perbuatan kita sejalan dengan apa yang kita percayai kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, kiranya renungan saat ini boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kita, dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dan renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini, dan kiranya kami boleh percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, dan kami percaya kami dapat mempertahankan iman kami lewat sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami khawatir, kami boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami boleh tetap kuat dan bertumbuh iman kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada saat ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.